Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya, sahabat Pelayangan TV dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang di Kurnia Bird Farm teman-teman. Jadi ini alamatnya di sebelah selatan Pasar Tanjung. Ini di daerah Klaten, Jawa Tengah ya teman-teman. Di sini biasanya ada burung bahan dengan jenis yang bermacam-macam. Ada sirtu, ada terucukan, Banyuwangi, kemudian ada gelate, ada jenggot mini, ada perenjak. Banyak sekali lah jenisnya. Ada sokon juga. Namun ini saya hanya kebagian sirtu ombyokan 3 ekor teman-teman. Jadi rencana mau ngombyok sirtu karena sebelumnya ada sekitar 10 ekor. Tapi ketika saya datang ternyata sudah terdahului oleh teman-teman kicau mania, sehingga ini hanya ada 3 ekor sisa. Yang membuat saya tertarik adalah burung sirtu ini meskipun sisa ternyata ada satu yang menurut saya ini akan cepat bunyi teman-teman. Karena apa? Si sirtu ini sangat jinak mapan. Jadi hitungannya sudah mapan banget. Bisa tergolong burung yang semi jinak. Ini sudah mapan termasuknya teman. Ini bahan tapi dia tidak ada luka di sekitar paruh. Tidak ada rasa takut yang berlebih ya. Kalau gerak-gerak seperti ini terbang-terbang ya wajar karena ini burung bahan. Namun secara keseluruhan burung sirtu ombyokannya hanya ada 3 ekor teman-teman. Menurut saya ada 1 yang betina dan 2 jantan menurut saya. Dan karena saya ngombyok burung bahan, makanya saya lebih condong ke burung yang masih muda. Karena banyak sekali kelebihan dari burung yang masih muda, khususnya untuk sirtu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngombyok burung sirtu, usahakan pilih yang muda teman-teman, jangan yang tua. Kenapa? Karena kalau yang muda itu dia akan lebih cepat jinak, lebih cepat beradaptasi, dan tentunya dia akan lebih cepat pulih mentalnya untuk berbunyi. Jadi sirtu itu termasuk burung yang penuh misteri. Karena banyak orang yang bisa merawat sirtu tapi sulit untuk membuat si sirtu bunyi. Bahkan untuk bunyi pun tidak mudah ya teman-teman. Artinya mentalitas sirtu itu ketika dia sudah macet, dia cukup lama untuk mentalnya naik kembali. Jadi memang dibutuhkan beberapa tips ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ngombyok burung sirtu, saya sarankan ngombyok burung sirtu yang masih muda. Syukur-syukur kalau masih bereng itu akan lebih bagus. Yang kedua, kalau kita mau membeli sirtu ombyokan, kita pilih saja yang gerakannya tidak terlalu agresif atau tidak terlalu giras. Karena kalau gelabakan itu susah teman-teman, susah betul. Jadi kalau kita beli bahan ombyokan sirtu yang gerabiak, giras, terlalu giras, dia untuk bunyi saja sulit, dia untuk mapan saja sulit, apalagi dia bunyi. Karena burung itu kalau sirtu itu biasanya mapan dulu baru dia bunyi teman-teman. Untuk yang bawah ini memang spesial menurut saya. Dia masih muda teman-teman. 2, dia tidak begitu giras. Yang ketiga, tatapannya sangat tajam teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat burung sirtu ini hanya ada -1, yaitu ekornya yang habis teman-teman. Ekornya kena getah mulut mungkin. Yang lainnya aman. Namun kalau yang ini juga jantan teman-teman. Yang kiri, dia ekornya masih beberapa helai, namun dia lebih giras daripada yang bawah tadi. Ya, setelah saya cek, yang kanan itu juga itu dia mapan sebenarnya teman-teman. Namun sayang dia betina. Terlihat sekali dari kepalanya yang kecil teman-teman. Jadi kepalanya tidak kotak gitu ya. Kalau yang kiri itu kepalanya bagus. Ya, posturnya juga bagus, dia panjang, besar. Namun dia terlalu giras. Pengalaman teman-teman, kalau kita ngombyok sirtu bahan, kalau yang terlalu giras itu dia akan lebih lama berbunyi. Makanya saya memilih bahan yang paling mapan di antara yang lain. Meskipun hanya ada 3 ekor, saya yakin yang bawah tadi dia akan lebih cepat berbunyi. Karena apa? Dia masih muda teman-teman. Di antara 3 ini yang betina yang paling muda.
Paling muda itu betina ini, yang atas kanan. Tapi yang bawah itu juga masih muda, jantan, dan dia jantan teman-teman. Ciri-cirinya bisa dilihat dari matanya yang begitu tajam tatapannya, matanya beluh, kemudian kepalanya agak kotak, jadi tidak lurus, tidak memblundus gitu, tapi ada kotaknya dan kepalanya cenderung lebih besar. Lalu dari paruhnya, di paruh bagian bawah itu kehitaman, itu berarti dia jantan. Kemudian dari warna sayapnya, kalau warna sayap hitam, di sayapnya itu dia terlihat lebih tebal hitamnya. Nah ini bagus teman-teman, saya yakin ini bagus. Ini bahan tapi dia sudah mapan. Kini kita hanya fokus untuk melatih dia makan fur dan kasih EF, setelan EF-nya yang bagus, yang tepat, nanti pasti cepat bunyi. Jadi untuk harganya ini sangat murah teman-teman. Kalau yang ekor bondol itu cuma harga Rp15.000. Kalau yang utuh seperti yang kiri ini dianggapnya utuh teman-teman, meskipun tinggal beberapa helai. Ini harganya Rp20.000. Tapi karena saya tidak berminat yang atas, saya minatnya yang ini teman-teman. Nah ini dia hasil ombyokan. Ya. Baru saja kita ngombyok tadi. Ini hasil ombyokan tadi teman-teman. Ini akan kita rawat di sini. Semoga nanti cepat gacor. Ini masih muda sekali ya. Seperti ini ya penampakannya. Hampir terbang ya teman-teman. Kita masukkan aja.